untuk yang penggalang depan. Ya Pak, yang penegak ya. Klik mulai. 6819 kodenya. Yang penegak sudah 6819 sudah mulai. Sudah. Oke, ditunggu. Oke, biar loadingnya nggak bareng nanti malah bulat. Kalau sudah muncul itu klik apa namanya entire. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta ujian negara materi radio di Tulungagung tanggal 19 Mei 2024. Kita akan mulai acara pembukaan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Orari Daerah Jawa Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Bambang Ernawan, Pak Bambang Ernawan, yang Ibra Putri, Romeo, luar biasa ini pausennya. Tentunya yang kami hormati selaku Ketua Orari Lokal Tulungagung, tentunya beserta pengurus. Yang kami hormati para panitia pelaksana, teman-teman kita semua yang kami banggakan. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta UNAR, ibunya tidak wadah ya, Bapak Ibu betul ya, Bapak Ibu peserta UNAR hari ini, tentunya yang kami muliakan, yang sangat kami hormati. Tentunya yang utama dan utama sejenak kita panjatkan kita kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di ruangan hotel yang cukup megah ini, tentunya dalam rangka pelaksanaan ujian negara amatir radio yang tentunya sudah diselenggarakan oleh kantor kami selaku penyelenggara. Sudah beberapa kali kita lakukan, baik seperti ini non reguler di luar begini maupun yang ada di kantor kami. Bapak Ibu hadirin yang hormati, bahwa saya sangat berterima kasih atas mungkin penggeraknya Pak Bambang selaku penggerak ya amatir radio di wilayah Tulungagung, yang notabene hari ini adalah sangat luar biasa pesertanya, yaitu ada 71 orang walaupun belum hadir semuanya, yang terdiri dari siaga atau pemula ada 50 orang, kemudian yang naik tingkat ke penggalang ada 8 orang, kemudian naik ke penegak, balik ya, yang penggalang ada 13 orang, kemudian penegaknya ada 8 orang. Tentunya ini sangat luar biasa. Ini semua adalah semata-mata tentunya bagi kami adalah, saya sampaikan luar biasa. Ini semakin hari semakin ke depan tentunya adalah kesadaran Bapak Ibu sekalian di dalam rangka penggunaan spektrum ini akan menjadi lebih baik, karena akan tertib, tidak semena-mena atau tidak gegabah, tidak mudah menggunakan spektrum yang notabene ini cuma spektrum khusus, penting kita bisa ngomong dan sebagainya. Tidak itu Bapak sekalian. Perlu digarisbawahi bahwa spektrum frekuensi radio ini adalah sangat-sangat terbatas. Dan ini bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia masih bisa direkayasa, mungkin begitu. Ini adalah anugerah dari Allah SWT, berupa udara, kita jadi berupa udara gelombang ya, sehingga kita bisa memanfaatkan ya, sumber alam ini sebagai sarana telekomunikasi di bidang telekomunikasi apapun, termasuk mungkin HP Bapak ini sama menggunakan spektrum.
Cuman di pemerintah dalam Kementerian Kominfo, Direktorat kami SDPPI Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ini diatur, ditata. Karena kalau tidak ditata percuma saja Pak, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Sehingga ditata bersama ITU supaya penggunaannya sesuai aturan yang ada itu, sehingga dia dimanfaatkan secara optimal. Ditatanya seperti apa? Ya diberikan rumah adanya bapak berkeluarga punya rumah masing-masing. Ini sama, punya rumahnya masing-masing. Sehingga semua kalau sudah pada rumahnya masing-masing, tentunya insya Allah penggunaannya tidak semrawut. Artinya tidak mengganggu oleh yang punya orang lain atau rumah orang lain. Ini yang kita harapkan. Karena kalau mengganggu pasti akan menjadi tidak senang terhadap orang lain. Orang lain akan lapornya ke kita, sehingga kita akan mencari siapa pengganggu, siapa pengguna yang tentunya ini adalah ilegal. Karena apa? Walaupun punya konsen, tapi kalau penggunanya di luar rumahnya tentunya bakal kena sanksi juga Pak, kena salah, namanya penggunaannya salah. Apalah artinya izin kalau penggunaannya tidak benar? Karena izin itu adalah menetapkan Bapak bisa berkomunikasi. Di dalam izin pasti akan tertera frekuensi berapa yang harus kita gunakan. Kebetulan di amatir radio ini adalah bentuknya dalam bentuk pita, bukan kanal, ya. Pita. Dan ini pita ini digunakan bersama-sama. Kalau di situ mungkin ramai dan sebagainya itu ya wajar, memang itu digunakan bersama-sama. Tapi teman-teman sampai sendiri gitu ya, bisa ngomong saling kenal, punya konsen. Ya kalau mungkin untuk sekedar ilmu khusus ya bisa, tolonglah saya tak ngomong dulu dan sebagainya, bisa kayak gitu. Itulah santun, sopan santunnya dalam berkomunikasi khususnya di amatir radio. Di situ. Kalau tidak ya ngobrol, ngomong masalah apapun tentunya adalah bersama-sama, didengarkan bersama, atau mungkin ada instruksi dari ketua, Pak Ketua mungkin, atau ketua baik bisa pusat, bisa order, bisa dari lokalnya masing-masing. Ini yang tentunya kami harapkan dan perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sekarang sudah keluar peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2023. Ini sudah resmi, adalah denda arbitrasi. Jadi pelanggaran nanti ditamakan kalau memang mungkin tidak punya izin dan sebagainya bakal kena denda. Kalau pas apes ya, bisa bilang pas apes ya. Ada teman-teman pas keliling ditemu kenali pengguna rel, ditanya izinnya Pak enggak? Tidak ada, kena denda Pak. Dendanya cukup luar besar. Hari ini sudah kita gerakkan secara nasional oleh pusat, pimpinan pusat menggerakkan ya, yang namanya adalah monitoring seluruh nasional, bergerak bareng. Yang kita gerakkan adalah monitor khususnya adalah band operator band seluler. Ya, ini semuanya kita periksa kemarin. Ya. Banyak yang mengeluh, banyak yang ya sudah resiko dah. Ya. Karena dendanya besar Pak. Operator aja yang notabene itu besar kan ngeluh Pak, karena dendanya begitu banyaknya. Kena itu menurut juga pusing menghadap sebenarnya saya ini. Ya saya sampaikan, ya risiko Pak. Udah peraturan udah keluar. Kan sebelum keluar kan sudah disampaikan. Sudah operator dikumpulkan semua. Loh ini nanti akan ada denda sekian udah. Nah ini sudah hari-harinya sudah. Nah, akhirnya banyak yang kena kemarin Pak. Dendanya tidak cuma kalau mungkin ini kalau operator itu lebih besar Pak. Tidak cuma ratusan juta, miliaran. Ya, ini perlu kami sampaikan. Nah ini saya menyampaikan kepada Pak Ketua, khususnya oleh lokal Tulungagung, mungkin hal-hal ini bisa disampaikan kepada semuanya, tentunya yang hobi berkomunikasi, khususnya komunikasi radio seperti hari ini, khususnya amatir radio maupun rapi, sama ya. Itu juga komunikasi yang digunakan oleh sifatnya sosial, kemudian juga digunakan untuk bersama-sama. Cuman beda wilayah saja. Kalau rapi sifatnya cuma nasional, di Indonesia saja digunakan, tidak boleh berkomunikasi sampai ke luar negeri. Tapi
kehebatan Orari adalah internasional, itu yang kehebatannya seperti itu. Sehingga kalau yang namanya Orari itu di mana-mana keren ya, keren Pak. Ya, Orari keren Pak. Ya ini yang kami harapkan Bapak Ibu sekalian, tentunya ini saya harapkan mungkin saya menginformasikan kepada saudara-saudara kita yang hobi menggunakan komunikasi radio, khususnya adalah pakai spektrum frekuensi. Mari kita sadar bersama untuk sama-sama memanfaatkan frekuensi ini tentunya dengan baik, dengan benar, supaya tidak ada tindakan-tindakan sanksi oleh petugas. Ya. Jadi ini sanksi administrasi ini sudah berat. Kalau nanti bandel bisa saja kita kena sanksi pidana karena undang-undangnya di samping Undang-Undang 6 tahun 2022 tentang yang apa itu ya, yang terbaru ini, kemudian yang kita Undang-Undang Telekomunikasi tetap jalan, Undang-Undang 36 tahun 19 tetap jalan bila mana itu membandel sudah tidak mau bayar administrasinya, tapi tetap masih menggunakan, tetap juga kita bisa kita pidanakan Pak, ada pidananya juga. Ini tidak nakut-nakuti Pak, era sekarang tidak ada kata takut-takut, tidak ada. Yang benar tetap benar, kalau salah ya gimana? Itu Pak, pembinaan ini sudah luas, sudah banyak. Dari kami juga kita sampaikan, mungkin dari masing-masing pengurus juga sudah selalu disampaikan. Dan ini harapan kami. Ini melalui Bapak sekalian, tentunya kalian di sini jelas ini sudah sadar betul karena apa? Sudah ingin berizin, atau yang mungkin masih levelnya pemula mau meningkat dan sebagainya. Karena memang pendidikan atau pelajaran teknis khususnya di amatirnya ada peningkatan yang luar biasa Pak. Bedanya di situ. Kalau rapi ya tidak ada, ya cuma rapi begitu saja. Ini luar biasanya. Teman-teman Orari, termasuk Pak Ketua ini sudah berapa ini yang paling tinggi Pak, bisa mungkin ngobrol dengan teman-teman yang ada di luar sana, luar negeri sana, ya, sehingga temannya banyak. Lalu mungkin pas keluar negeri pasti bisa akan ketemu juga teman-teman di Orari di sana. Itu kehebatan Orari ya, Bapak Ibu sekalian. Saya sekali lagi saya berterima kasih atas kesadarannya yang bisa menggunakan spektrum ini dengan tertib. Harapan kami tertib itulah yang menjadi harapan kami, bukan nilai rupiah kepada pemerintah khususnya spektrum Pak ya. Ini yang kita masalah tertib dulu Pak. Kalau sudah tertib tentunya yang kena bayar BHP atau bayar pajak asalnya ya bayar. Tapi kebetulan untuk Orari kan tidak. Sekarang sudah permintaannya dipenuhi Pak, supaya gratis nol, pemerintah juga memenuhi penjenengan sedaya. Sudah sekarang tidak kena anggaran apa istilahnya, tidak kena BHP, tidak bayar yang iuran yang dulu kena setiap tahunnya, atau mungkin diglobalkan berapa tahun itu. Kalau mungkin yang pemula itu 3 tahun atau mungkin yang berkadang 5 tahun dan sebagainya, itu langsung diglobalkan kena BHP. Itu sekarang nol Pak, nol, khususnya untuk kesosialan nol semua, termasuk rapi juga nol, termasuk yang digunakan saudara-saudara kami nelayan, komunikasi yang di nelayan juga nol. Ini makanya selalu kita menghimbau, mengembangkan pada masyarakat khususnya yang bidang-bidang tidak tidak bergerak di bisnis, tentunya kita harapkan untuk bisa tertib penggunaannya. Kalau toh mungkin di organisasi ada iuran, itu adalah kesepakatan bersama, wajib itu ya, tentunya harus ada. Kalau tidak gimana operasional nggak jalan, mau gimana, itu wajar. Kalau itu organisasi pasti harus ada anggaran-anggaran yang harus ditetapkan bersama. Namun itu adalah sifatnya atau kesamaan, sifatnya adalah kesepakatan. Namun kalau yang BHP ke negara tentunya adalah penetapan peraturan. Hari ditetapkan tidak ada BHP-nya, 0% ya, tidak ada rupiahnya. Nah ini maka dari itu sampaikan kepada masyarakat supaya ayolah yang hobi-hobi di amati radio maupun rapi berizinlah supaya di mana-mana menjadi tenang, tidak ada masalah, tidak ada ragu. Ada petugas datang pun santai aja, nggak ada ngapain, saya coba dia. Paling-paling kalau teman-teman datang nanyakan mungkin silaturahim lah, seperti itu. Harapan kami seperti itu gitu Bapak sekalian. Nah, harapan kami semoga hari ini ujian nanti bisa lulus semuanya ya. Gitu. Nah tentunya saya harapkan juga tidak terlalu gerusa-gerusu, santai saja. Kalau belum jelas dan sebagainya bisa ditanyakan ke panitia kami. Ini nanti ada keliling, ada panitia, tanyakan saja Pak.
Bu, Pak, ini saya kok belum jelas dan sebagainya, bagaimana cara masuk tanah dan sebagainya. Tanya saja. Daripada diem, kelihatannya bisa, ternyata tidak bisa. Akhirnya waktunya habis, akhirnya tidak lulus. Ya. Lebih baik bertanya, lebih baik bertanya, Pak. Insya Allah kalau semuanya bertanya, yang dialami sebelumnya ini lulus semua, Pak. Ya, lulus semua. Yang penting hadir, Pak, ya. Kalau tidak hadir, hadir kok lulus ya nggak mungkin lah gitu ya. Ini jadi problem nanti. Saya nggak mau, Pak. Ini nggak hadir, Pak, diluluskan siapa nih yang nyuruh? Pak Ketua itu udah beritahu Pak Ketua saya sendiri risikonya, saya bilang gitu. Saya suruh tanda tangan menteri 10.000, Pak, kalau dari kamu sampean gitu ya. Itu wajar saja, namanya tidak ada orangnya kok. Lulus itu kan nggak mungkin kan, Pak, ya. Lah wong yang ini aja kadang-kadang tidak lulus kok. Gimana? Kan gitu, Pak, ya. Karena nilainya itu otomatis, Pak, online ya. Makanya saya sampai hati-hati di situ. Nanti Bapak lihat sendiri. Oh, nilainya 40 nggak lulus, 49 nggak lulus, Pak. Ada minimnya 50. Ya, begitu. Itu untuk siaga. Untuk penggalang sama penegak 55. Ya, selisih 5 saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya saya sampaikan tadi hati-hati santai. Kalau tidak tanya ke panitia. Ya, harapan kami insya Allah lulus, insya Allah begitu ya, Pak, ya. Saya kira tidak perlu panjang lebar saya sampaikan. Saya pesan kepada Pak Ketua, Pak digalang lagi, Pak, ujian tidak di hari ini saja, bisa dilakukan di nanti kalau ada mungkin yang daftar susulan, bisa dia ke kantor, ya sambil mungkin ada refresh ke Surabaya, mampir, nanti sekalian dipaskan pas ada ujian itu dibawa ke sana, nanti teman-teman bisa ujian di kantor nih, Bang, ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya acara hari ini kita buka, mari kita baca bersama-sama basmalah. Benar ya? Benar. Atan jembatan aku. Heri Purnawirawan. Heri ya? Iya.